Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang yang satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit. Maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali
bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Salam Bapak Ibu, selamat datang di ibadah minggu ini. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita lebih antusias lagi memuji Tuhan, amin. Kita tetap berdiri karena kita mau buktikan kita tidak akan kalah dengan masalah apapun yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Mari nyatakan kuasa Tuhan besar di hidup kita. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Tuhan. Apapun yang tidak bisa kita lihat dan tidak kita pikirkan, Tuhan menyediakan buat kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati, kita mau sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
lagi memuji Tuhan, amin. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berdiri dan bersuka di dalam Tuhan, haleluya. Kita akan terbang bersama Tuhan, melewati segala badai kehidupan, haleluya. Tinggi di
bukakan hati kita buat firman Tuhan. Buka hatimu. Karena firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Yes, Tuhan. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Semuanya ada karena Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Sembah Dia. Mari kita angkat pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Hanya Dia yang layak disembah. Oh, hanya Dia yang disembah. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami dalam menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, ikut menyembah Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan katakan sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang selalu menopang hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak disembah dan dipuji dan diagungkan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Terimalah biar ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan setiap orang yang menyaksikan secara live. Biar Tuhan urapi juga. Sehingga pemberitaan firman ini disampaikan seperti sebuah benih yang jatuh di dalam tanah yang subur. Sehingga berakar, berbuah lebat menjadi teladan bagi setiap orang yang menyaksikannya. Kami bersyukur dan urapi juga hamba-Mu yang punya kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu persiapkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan untuk menerima berkat firman Tuhan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Sehat ya? Saya yakin kalau sudah ikut ibadah di tempat ini pasti lagi sehat ya. Sedang sehat karena sudah mengikuti protokol kesehatan. Saya juga mau menyapa untuk Bapak Ibu yang menyaksikan secara live melalui Facebook atau YouTube. Ya, kiranya perlindungan Tuhan ya selalu menyertai saudara sekalian dan tetap mengikuti protokol kesehatan apa yang dianjurkan pemerintah, dan kita berdoa biar nanti kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun dalam keadaan new normal. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan apa yang kemarin. Ya, dan hari ini kita akan belajar judulnya dengan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi tiada yang mustahil bagi Allah. Sebelum kita membacakan ayat firman Tuhan, saya mau bercerita kepada saudara sekalian bahwa beberapa hari yang lalu saya pernah membaca di sebuah forum kekristenan. Dalam masa pandemi ini kita lebih banyak sering menggunakan internet. Di situ ada seseorang yang bertanya gitu, tentang keadilan Tuhan. Nah, ya, saya tidak tahu siapa namanya, tapi yang jelas dia bertanya seperti ini, Pak,
Kira-kira kalau Tuhan adil, kenapa ya semua orang dilahirkan dalam keadaan yang berbeda-beda? Kenapa kalau Tuhan adil, kenapa harus ada yang merasakan penderitaan gitu? Ya, kenapa kalau Tuhan itu adil, harus ada yang dilahirkan dalam keadaan cacat atau dalam keadaan tidak lengkap? Ya, itu menjadi sebuah pertanyaan dan orang-orang yang mungkin yang baru mencoba belajar mencari kebenaran. Tetapi saya renungkan pertanyaan itu sangat baik untuk kita renungkan. Karena banyak orang yang kehilangan imannya karena mereka ragu dan mungkin sampai hari ini dia masih ragu karena belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, begitu banyak orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seharusnya kita juga jangan pernah menyerah jika kita hari ini belum bertemu dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tetapi di satu titik, suatu saat saudara pasti akan menemukannya. Amin. Jika ada saudara yang belum merasa sepertinya, kok saya belum merasakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, dan kita bukan manusia yang bisa meminta seenaknya begitu saja, karena kita itu kita makhluk ciptaan, betul nggak? Sehingga apapun kehidupan kita semuanya dikendalikan oleh Tuhan sebenarnya. Semuanya berdasarkan daulatnya Tuhan. Jadi tugas kita adalah kita harus tetap percaya dan kita jangan pernah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Ya, nah di situ juga saya mendapatkan sebuah ayat yang sangat baik buat kita semua. Mari kita mungkin tidak ada di slide ya, disiapkan aja dalam Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ketiga. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan seperti ini, saya bacakan buat kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saya senang sekali jawaban Tuhan Yesus adalah sebuah pengharapan buat kita semua. Terkhususnya buat mungkin ada orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan mungkin tidak lengkap, dalam keadaan cacat. Hari ini dalam Yohanes 9 yang pertama Tuhan menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau hari ini kita dilahirkan dalam keadaan sehat, saya yakin sini kita dalam keadaan sehat karena kita bisa berjalan dengan dua kaki, kita bisa melihat dengan dua mata. Kita seharusnya ketika melewati badai kehidupan, kita bisa melihat ke bawah bagaimana orang-orang yang dilahirkan tidak secara lengkap. Betul nggak? Dan di dalam dunia ini orang yang seperti lahir dalam keadaan kekurangan seperti itu disebut disabilitas atau keterbatasan. Kalau dalam dunia kedokteran kenapa itu bisa terjadi? Karena saya juga seorang dokter, itu disebabkan bisa karena kelainan genetik atau penyakit infeksi waktu dalam kandungan, penggunaan obat-obatan yang tidak tepat saat dalam kandungan, dan juga bisa ada mungkin karena lahir mengandung dalam keadaan di luar pernikahan sehingga ibunya mencoba menggunakan obat-obatan yang untuk menggugurkannya tetapi tidak berhasil dan akhirnya lahir dalam keadaan cacat. Mungkin secara mata manusia kita melihat semua itu memang betul ada kesalahan dari kita. Ada kesalahan dari manusia itu sendiri. Tetapi saya yakin jika itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Artinya apa? Semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita pakai kacamata manusia, mungkin itu karena kesalahan kita. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Kalau kita percaya sama Tuhan, suatu saat kesalahan kita pun bisa menjadi berkat buat kita, bahkan buat orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara tahu, buka di Google ya, ada yang tahu namanya Nick Vujicic, dilahirkan dalam keadaan sindrom tetra amelia, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ya, tahu kan? Kalau saudara tidak tahu, buka saja di Google. Dan di situ Nick Vujicic ini orangnya tidak punya, dalam keadaan tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi dia tidak pernah merasa terbatas dalam hidupnya. Karena dia sadar dia punya Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga sampai hari ini kalau saudara tahu, sudah dia menjadi seorang penginjil yang hebat, dia menjadi seorang motivator yang hebat, dia punya dikaruniai 2 orang anak, dia punya istri. Padahal dia gak punya tangan, gak punya kaki loh. Tetapi kok bisa gitu, dia bisa seperti itu. Karena dia punya iman yang begitu besar.
Karena dia percaya Tuhannya adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga dia yang terbatas bisa dipakai Tuhan menjadi tidak terbatas. Kalau itu saja bisa terjadi kepada orang yang tidak punya tangan dan punya kaki bisa terjadi, apalagi kita yang sekarang bisa lihat pakai kedua mata, bisa jalan dengan benar gitu ya, nggak ada tanpa alat bantu ya. Kalau sekarang saudara sedang mengalami hal-hal yang menurutnya kayaknya sudah mentok gitu, saya kasih tahu, kita harusnya lebih bersyukur. Masih di luar sana masih ada yang lebih tidak beruntung daripada kita ya. Makanya di sini kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu akan membuat sesuatu yang harusnya tidak bisa dilakukan, tetapi jadi bisa dilakukan. Ya, makanya nggak heran orang yang mengalami sakit penyakit bisa disembuhkan. Orang yang mengalami kegagalan ekonomi bisa dipulihkan Tuhan. Ya nggak? Dan ini juga membuktikan kenapa Tuhan mengatakan dalam ayat itu, membuktikan bahwa sebenarnya kita ini manusia terbatas. Ya, kita ini manusia yang terbatas. Walaupun kita tahu manusia itu sekarang begitu hebat loh. Kita bisa lihat sekarang kita bisa komunikasi tanpa pakai, kita bisa komunikasi dari jarak jauh tanpa bertemu gitu. Internet, betul nggak? Kan itu yang nyiptain manusia. Gitu. Sebenarnya manusia hebat, bisa, tapi kadang lupa. Walaupun sehebat apapun manusia, di satu titik pasti sadar kita ini sebenarnya hanyalah makhluk ciptaan. Walaupun manusia bisa menciptakan sesuatu yang begitu hebat, tetapi sebenarnya kita ini harus kembali, kita harus sadar kita juga ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Karena di luaran sana banyak orang yang sudah kehilangan kepercayaan, dia memilih tidak percaya Tuhan, karena Tuhannya adalah dirinya sendiri, karena dia begitu hebat gitu ya, dan mengambil keputusan untuk tidak percaya Tuhan. Dan menurut saya, suatu saat nanti kalau ketika dia sudah di akhir hidupnya ya, saya nggak tahu dia berdoanya seperti apa. Kalau kita kan pasti kita alamatnya jelas, Tuhan Yesus, betul nggak? Kalau kita sedang mengalami masalah, kita berdoa sama Tuhan. Gitu. Saya bersyukur dilahirkan dalam keadaan boleh mengenal Kristus. Ya, saya juga bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan saya berdoa itu juga akan terjadi bagi saudara sekalian yang sedang ada di tempat ini. Begitu juga yang sedang menyaksikan live. Saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Ya. Yang kedua, kita harus tahu kita juga manusia yang tidak bisa melihat masa depan. Betul nggak? Karena kita terbatas, kita tidak bisa, kita sehebat apapun memprediksi masa depan. Tentunya kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Walaupun kita bisa prediksi ya, dan walaupun kita jago memprediksikan ke depan, misalnya kita tepat gitu prediksinya. Tetapi satu titik pasti kita juga salah melakukan prediksi. Karena kita dibatasi oleh waktu. Kita ada di dalam ruang dan waktu. Berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dan yang ketiga juga, kita juga punya umur yang dibatasi. Betul nggak? Mau sehebat apapun kita jaga kesehatan, kita makan makanan bergizi gitu ya, kita nggak makan daging, misalnya vegetarian gitu. Terus tidur 6-8 jam gitu ya, sehat hidupnya. Tapi suatu saat nanti kita pasti check out dari dunia ini, betul nggak? Ya walaupun lebih baik kita jaga kesehatan daripada tidak menjaga kesehatan. Karena kalau tidak menjaga kesehatan ya kita lebih cepat check outnya dari dunia ini gitu. Tapi kalau menjaga kesehatan kita bisa jadi berkat lah nanti buat banyak orang. Gitu. Kalau kita panjang umurnya kan kita bisa jadi teladan bagi banyak orang. Nah itu semua bukti bahwa manusia itu terbatas. Kita semua kalau merasa sombong, kita merasa pintar, merasa bisa apapun, ya, saya mau ingatkan buat kita semua, kita tetap manusia terbatas, ya, kita tetap manusia terbatas. Nggak ada alasan buat kita semua, ya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Nggak ada alasan, kita harus mengandalkan Tuhan. Apalagi kita orang percaya, kita orang yang sudah ditebus, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang menganggap kita sebagai anak, betul nggak? Di agama lain ya, mohon maaf, tidak ada menyebut umatnya sebagai anak, tapi kita boleh mengakses, kita boleh panggil Bapa di surga gitu, ya enggak? Artinya apa? Ada kedekatan antara Tuhan dan umatnya. Kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Kristus. Seharusnya kita semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Amin saudara? Apa saudara percaya semua? Loh aminnya cuma 20% ini. Percaya semua sama Tuhan Yesus? Amin. Ya, jangan ragu-ragu ya.
Kalau saudara mau mengalami penggenapan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara harus yakin. Karena saya yakin banyak orang yang masih ragu. Banyak orang yang masih ragu. Apalagi sedang mengalami masalah-masalah hidup gitu. Ya, masalah yang begitu berat. Sepertinya seperti di ujung tanduk, seperti tidak ada harapan. Seakan-akan sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, percaya. Suatu saat nanti, kalau kita terus berharap sama Tuhan, ya, nanti saudara pasti akan terkaget-kaget bahwasanya Tuhan itu begitu baik dalam hidup saudara. Ya, makanya orang yang banyak melewati masalah hidup, ya, bukan berarti dia tidak diberkati. Artinya dia sedang diuji sama Tuhan. Dia ingin kita dibentuk sama Tuhan, kita diproses sehingga kita menjadi perabot yang mulia. Sehingga ketika kita sudah melewati masalah-masalah demi masalah, kita bisa memuliakan Tuhan dan banyak orang yang akan menyaksikan semuanya ya yang kita lewati, sehingga orang-orang bisa juga jadi ikut semangat. Jadinya kita jadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh waktu ya. Tuhan kita bisa melihat kita dari awal, dan juga Tuhan bisa melihat kita dari akhir. Artinya apa? Tuhan tahu nanti kita ke depannya seperti apa. Tuhan juga tahu setelah kita berdiri di sini sebelumnya kita ini seperti apa. Ya. Untuk itu nggak ada keraguan buat kita untuk tidak percaya kepada kuasanya Tuhan. Ya. Jika saudara hari ini belum mengalami, ya, percayalah suatu saat saudara pasti akan mengalami. Ya, makanya kita harus tetap terus ya percaya, berdoa sama Tuhan. Walaupun kondisi kita mungkin belum kunjung baik gitu ya. Seperti waktu kita mengalami sakit COVID-19 pada bulan Januari gitu ya. Kok bisa gitu? Saya sudah jaga kesehatan, sudah pakai masker ya. Kita sudah mengikuti minum vitamin gitu. Tapi kok masih bisa sakit gitu, ya. Ternyata ya saya yang sering mendoakan orang ya yang dari sakit bisa menjadi sembuh karena kuasa Tuhan. Ternyata saya pun juga mengalami sakit gitu. Ternyata pendeta juga manusia, betul gak? Jadi itu mengingatkan kita. Saya berdiri di sini kalau saya berkhotbah, bukan berarti saya lebih hebat dari saudara sekalian di tempat ini. Tetapi kita sama-sama belajar. Kalau saya boleh diizinkan di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, ini mengajarkan supaya saya tetap rendah hati, supaya saya semakin sadar bahwa saya bukan apa-apanya di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa sama-sama belajar dan menguatkan. Di tempat inilah kita saling membangun, berdoa satu sama lain, menguatkan, gitu. Kita saling mendoakan sehingga Tuhan akan semakin disenangkan dan dipermuliakan. Ya. Waktu saya mengalami sakit pun, saya bersyukur begitu banyak orang yang mendoakan bersama istri. Jika bukan karena teman-teman sekalian yang menopang dalam doa, support, ya saya mungkin tidak tahu nanti seperti apa, tapi Tuhan izinkan saya masih bisa ada di dunia ini. Ya, waktu itu saya agak berat COVID-nya, bukan biasanya ada orang kena COVID dia tidak begitu berat, cuman gejala ringan, tetapi saya diizinkan melewatkan suatu momen di mana saturasi saya di bawah 90%. Karena normalnya saturasi oksigen adalah 95 sampai 100%. Tetapi waktu itu saturasi saya 84%. Walaupun saya dalam tidak keadaan sesak, tetapi itu adalah tanda bahaya untuk masuk ke ruang ICU sebenarnya. Karena sudah di 84%. Karena kalau dibiarkan itu bisa sampai 70% bisa kehilangan kesadaran dan harus masuk ICU. Karena dalam COVID ini yang paling ditakutkan adalah hipoksia. Di mana keadaan kita sesak tetapi kita tidak merasa sesak. Itu hanya bisa diukur melalui oksigen. Dan puji Tuhan, saya juga dirawat oleh seorang dokter dari alumni saya gitu ya. Begitu perhatian yang begitu luar biasa. Sehingga puji Tuhan saya boleh melewatkan itu semua. Ya. Dan rasanya benar-benar wah panik sih ya. Orang tua juga panik ya, istri juga panik. Tapi puji Tuhan saya bisa melewatkan itu semua. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin hari ini saya sudah di ICU dan saya nggak tahu. Mungkin saya sudah check out duluan. Tetapi saya bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa saya masih diizinkan? Kenapa saya masih diizinkan? Dan ternyata supaya saya menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Dan Tuhan izinkan kita sembuh, bukan itu poinnya.
poinnya supaya kita semakin percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Bukan kesembuhan targetnya, tetapi supaya kita bertobat, kita masuk dalam jalannya Tuhan. Amin saudara. Ya, saya berdoa buat kita semua, jangan sampai kita menyerah untuk tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan tolong saudara, apapun masalah yang dialami saudara. Tapi untuk kita bisa mengalami Tuhan, tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Betul nggak? Nggak mungkin semuanya terjadi secara cuma-cuma. Tentu Tuhan juga senang anak-anaknya yang taat dan setia. Tuhan senang sama anak-anaknya yang nurut gitu. Betul nggak? Kalau saudara punya anak, kalau anaknya susah dibilangin, kesel nggak? Kesel kan? Tapi kalau anaknya nurut gitu, suruh makan, mandi mau mandi gitu ya. Ya, saya sama istri baru merasakan suruh anak mandi susahnya minta ampun ya. Beatrix mandi, no, lari-lari, aduh susah ya. Tapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang nurut sama Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan izinkan apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Seperti dalam sebuah kisah kalau kita baca ya. Kisah Bartimeus ya, tentu saudara sekalian sudah tahu. Ya, kita baca dalam Markus 10 ayatnya ke-47 sampai ke-52 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihinilah aku." Gitu ya. Kalau kita baca tentang kisah Bartimeus lahir buta itu sejak lahir. Dia buta sejak lahir, dia tidak pernah bisa melihat. Tetapi dia pernah mendengar kabar bahwa ada satu orang yang bisa menyembuhkan, bahkan banyak orang disembuhkan. Dan dia akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dan yang Yesus orang Nazaret, langsung teriak-teriak gitu. Responnya tuh beda. Tapi ketika dia teriak-teriak ada yang menegur nih ya. Ayat yang 48, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihinilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapat Yesus. Ya, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa sih yang mau kita pelajari dari kisah Bartimeus? Kisah Bartimeus ini ada begitu makna yang bisa kita gali. Tetapi hari ini saya mau berdasarkan apa yang saya dapat. Ya, ada 3 hal bagaimana mukjizat bisa terjadi dalam hidup saudara. Sesuatu yang mustahil bisa jadi tidak mustahil dalam hidup saudara. Ya, ada 3 hal yang membuat dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama, respon yang benar. Kalau saya bilang respon yang benar adalah respon tentang iman kita. Kalau kita punya respon yang benar, tentu hasilnya juga benar. Betul nggak? Kalau responnya kita salah, mungkin hasilnya juga salah. Seperti Bartimeus, dia bertemu dengan Tuhan, respon dia langsung teriak sama Tuhan. Respon dia langsung menjumpai Tuhan, berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Ya enggak? Bagaimana dengan saudara sekalian di tempat ini? Apakah kalau kita sedang mengalami masalah, respon kita apa yang pertama? Apa kita langsung berpikir bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah, atau kita langsung minta tolong sama Tuhan? Ya, ada baiknya kita langsung bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa ini bisa terjadi ya?" Mulai berdoa sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, komunikasikan. Ya, respon yang benar akan bisa memberikan kita, membangun iman kita, sehingga apa yang tidak bisa terjadi, bisa mungkin terjadi dalam hidup saudara. Ya, makanya respon akan menentukan bisa terjadi dalam mukjizat bisa terjadi apa tidak dalam hidup saudara. Seperti halnya saudara sedang mendengarkan firman ini. Ya, ada yang cuman mungkin habis jaga malam ya, jaga shift, jadi dengar firman Tuhan cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi ada orang-orang yang datang ingin mendapatkan sesuatu, karena dia datang ingin mencari wajahnya Tuhan. Mungkin dia sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Tetapi firman ini jika ditangkap dengan baik,
sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ada yang percaya? Iya. Harusnya respon kita benar di hadapan Tuhan. Respon kita akan menentukan apakah kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita. Respon kita akan menentukan apakah kita bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti Bartimeus, dia mulai berseru, dia teriak sama Tuhan. Ya, dia tidak hiraukan itu orang-orang di sekitarnya, dia langsung teriak sama Tuhan. Dia langsung minta tolong sama Tuhan. Saya berdoa buat kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, kita selalu komunikasikan dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, setelah respon apa yang kita harus lakukan? Yang kedua adalah tetap berseru kepada Tuhan. Ayat yang 48 dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ini seperti mengatakan seperti ini, Alkitab sedang mengajarkan kita. Sepertinya ketika ada tantangan, ya, ketika ada halangan, apakah kita menyerah menghadapi halangan itu? Kalau tadi dia disuruh diam, dia tidak tetap teriak, mungkin gak dia bisa bertemu dengan Tuhan? Gak mungkin. Dia menyerah gitu, misalnya udah teriak-teriak, terus ya Yesus udah terus disuruh, udah diam berisik kamu gitu, langsung oh ya udahlah, emang bukan rezeki saya gitu. Ya gak mungkin bisa mengalami mukjizat. Kita harus tetap berseru kepada. Ini seperti Alkitab sedang sepertinya memberi pesan kepada kita, intinya kita jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, kondisi yang sedang dialami hari-hari ini, jangan menyerah. Kita percaya, kita tetap berseru sama Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Apapun masalah yang saudara alami hari-hari ini, ya. Saya yakin kita semua punya pergumulan masing-masing. Kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Masalah yang saudara alami dan masalah yang saya alami berbeda. Dan kita tidak bisa mengecilkan masalah yang orang punya. Saya kasih contoh. Ada orang yang sedang mengalami masalah, kita bilang, ya elah masalah gitu doang kamu gak bisa. Masalah gitu doang ini, gitu. Kita merasa masalah dia enteng buat kita. Tapi bagi dia berat gitu. Dan sebenarnya kalau kita ada di sepatunya dia, mungkin kita juga gak bisa menyelesaikan masalah itu. Makanya kita jangan pernah mengecilkan, ya. Kita jangan pernah mengecilkan masalah, tetapi kita harus hargai. Ya, ketika orang sedang mengalami masalah, kita berempati dan bersimpati. Gitu. Tapi ketika ada masalah, kita bukan mengecilkan, tapi kita tetap berjuang supaya masalah itu selesai. Ya. Makanya kita harus tetap berseru pada Tuhan. Ya. Saya berdoa buat kita semua, walaupun saudara mungkin yang dialami saudara begitu berat dalam hidup saudara. Saya berdoa semoga saudara tetap berseru sama Tuhan, jangan menyerah, percayalah Tuhan kita ya adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu, yang tadinya mustahil bisa jadi tidak mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, supaya kita bisa mengalami mujizat, ya, supaya kita bisa mengalami mujizat, yang terakhir adalah apa? Meninggalkan yang kotor. Kenapa saya bilang meninggalkan yang kotor? Di ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia menanggalkan apa? Jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Seakan-akan ini ada sebuah pesan gitu. Kenapa harus ditulis ada meninggalkan jubahnya? Kalau kita baca meninggalkan jubahnya itu artinya meninggalkan identitas yang lama. Meninggalkan sesuatu yang lama gitu. Yang lama itu kotor, kita sudah memasuki yang baru. Betul nggak? Apakah saudara pernah, pasti saudara di sekitar sini ada yang punya masa lalu yang mungkin tidak baik, betul nggak? Kita semua pasti punya masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini, jika saudara mau memasuki hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kasih-Nya Tuhan, kita harus meninggalkan yang kotor, yang lama, yang lalu sudah berlalu. Mari kita memasuki hari yang baru bersama Tuhan. Ya, saya nggak tahu masa lalu saudara seperti apa, tetapi jika saudara sadar itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jika saudara berani mengambil keputusan untuk menanggalkan jubah saudara yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin ke depannya pasti saudara akan diberkati Tuhan, mujizat bisa terjadi dalam hidup saudara, apa saja yang saudara lakukan,
saya pasti berani jamin diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara mau hidupnya digenapi Tuhan? Hah? Amin. Tepuk tangannya jangan ragu dong. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya. Saya nggak tahu masalah yang dialami saudara hari ini ya. Tapi saya mau berdoa buat kita semua supaya kita menjadi orang yang benar dan tepat di hadapan Tuhan. Kita menyelesaikan masalah kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena kalau kita menyelesaikan dengan cara kita, mungkin kita bisa menggunakan cara yang kotor. Betul nggak? Kita bisa menggunakan cara yang tidak benar. Tapi kalau kita menggunakan cara yang sesuai dengan maunya Tuhan, masalah yang kita lewati semuanya akan dipulihkan, akan dilewatkan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat boleh Tuhan angkat, yang sedang mengalami masalah hidup Tuhan pasti akan bebaskan. Ya. Jadi kita lepas, kita mengalami mukjizat dengan cara yang benar. Karena ada juga orang sudah mengalami mukjizat tapi lupa sama Tuhan. Seperti kalau kita baca di Alkitab ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Yang kembali hanya berapa? Satu. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan ketika sedang disuruh pergi ke imam-imam. Tapi yang balik cuma 1 yang memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa buat kita semua. Kita harus menjadi seperti orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan. Itu kita kembali, kita bersyukur sama Tuhan. Tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Ya. Saya berdoa biar firman ini memberkati kita semua. Kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang kuat seperti Bartimeus. Sehingga mukjizat boleh terjadi dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak. Inilah doa kami ya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Inilah doa kami ya Tuhan. Percaya tak ada yang mustahil. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berikan 1 menit untuk jika engkau sedang mengalami beban berat, biarlah Tuhan memulihkan. Berseru kepada, mari kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ya Rabbah. Doa kami Tuhan, terima kasih, berseru kepadamu, ya Rabb, apapun yang kami alami ya Tuhan, mungkin kondisi, lepas kondisi yang kami alami hari ini, kami mau tetap berseru kepada Engkau bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami akan tetap percaya kepadamu, terlepas dari kondisi yang kami alami hari-hari ini.
Kami yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Tangan hamba-Mu terangkat, berdoa untuk seluruh jemaat GBR Rahmani. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan izinkan kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kesembuhan mereka. Begitu juga banyak orang-orang yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur supaya kami menjadi orang-orang yang mencukupkan diri sehingga kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal, berkat yang kelimpahan sehingga ekonomi kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pasangan hidup yang mungkin hari ini belum memiliki keturunan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa sembuhkan mereka Tuhan, entah apa penyakit sedang mereka alami. Keturunan ilahi yang terbaik daripada-Mu akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau menjadi pusat penyembahan di tempat ini. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan kami puja. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.